Itu aku udah minta lama banget nggak pernah dikasih sama dia, sumpah ya. Terus kenapa aku jarang banget post foto sama Sandy? Itu kalau aku foto sama Kevin itu seringnya pakai HP ku. Kalau aku foto sama Sandy, aku biasanya pinjam HP Sandy gitu. Ya karena gitulah, karena biar nge-QC-nya lebih gampang jadi pakai HP Sandy kan. Nah tapi kok aku foto di HP Sandy itu nggak bakal dikirim ke aku sebelum aku minta 1000 kali. Dan pasti di QC dulu sama dia, jadi lama banget. Kadang dia baik kok, kadang dia ngirim banyak banget gitu, tapi kadang tuh lama banget. Jadi tergantung mood dia gitu loh. Dan dia tuh jarang ngepost juga. Kayak kapan coba dia ngepost foto sama aku? Jarang tau. Nggak jarang juga sih, tapi kayak ya gitulah. Tapi kayak banyak yang nggak dipost gitu loh. I mean nggak semua harus dipost sih, cuma aku ngerasa kayak ada beberapa foto bagus yang kayak menurutku bagus tapi menurut dia jelek gitu. Kenapa besok kamu ngilang? Enggak, tadi aku tuh mau ngepost foto yang jam 9 itu, aku kayak ngerasa malu gitu loh sama fotonya yang mau aku post, jadi aku mau ngilang. Padahal mah enggak sih. Untung komennya pada positif, jadi aku nggak jadi ngilang. Yeay. Kalau dikasih kesempatan traveling di Indonesia mau kemana aja? Aku pengen ke Lombok sih. Aku punya temen deket SMA dari Lombok. Terus aku pengen banget ke Lombok gitu. Kemana lagi ya? Jujur pengen banget keliling Indonesia sih. Pengen ke Bromo, belum pernah. Pengen ke Bromo, pengen ke Lombok, pengen ke Raja Ampat. Banyak deh. Ke Bali pengen juga, tapi jujur aku ngerasa banyak yang lebih menarik dari Bali. Dan karena Bali itu tourism spot banget ya, aku ngerasa kayak pasti mahal gitu. Aku pernah ke Bali sekali doang waktu study tour SMP. Jadi study tour SMP ada ke Bali 3 hari, cuma aku nggak ikut full. Aku cuma ikut 2 hari karena aku ada lomba. Upload foto tanpa kacamata. Bukannya kemarin aku habis upload TikTok tanpa kacamata juga ya. Pulau Sulawesi aku mungkin ada sih, cuma aku belum kepikiran. Mataram tuh Sulawesi kan. Wah, apa nih? Baru pertama kali aku dapat itu barusan. Lucu banget. Vera ulang tahun, happy birthday Vera. Culture shock waktu lomba di India. Ya, jadi aku waktu tahun 2017 itu aku ada lomba di India. Seminggu. Nah itu yang ngebikin aku nggak ikut MPLS juga SMP. Jadi aku lomba di India, dapat medali emas guys. Tahun itu Indonesia medali emasnya 2 orang. Aku sama temenku berdua yang SD. Waktu itu kita tinggal SD gitu kan. Itu tahun sebelumnya aku ikut lomba yang sama, tapi tahun sebelumnya itu di Thailand. Dan itu pertama kalinya aku ikut lomba internasional ngewakilin Indonesia. Jadi itu kan emang banyak seleksi tuh. Banyak banget. Habis OSN kan ada seleksi internasional. Nah, waktu itu aku lolos buat mewakili Indonesia di lomba ini, IMC, International Mathematics Competition. Nah, waktu 2016 itu di Thailand, dan itu pertama kali aku lomba internasional. Jadi aku nervous banget dan aku gagal. Aku dapat merit. Merit itu kayak honorable mention lah, di bawah perunggu. Tapi ada penghargaannya gitu, bukan nggak dapat apa-apa, tapi masih dapat something, tapi di bawah perunggu gitu. Terus tahun depannya aku ikut lagi ke India, lomba yang sama aku dapat emas. Jadi kayak redemption gitulah. Terus funny story juga, waktu kita habis OSN SD itu kan medalis emas sama perak ikut platnas kan, buat ya itu diambil ke lomba internasional. Terus aku lolos lomba internasional itu yang ke Thailand itu namanya IMC. Terus Sandy itu lolosnya ke lomba internasional yang satu lagi namanya IMSO. Jadi emang waktu itu kita dipecah jadi 2 tim gitu loh. Jadi ada tim yang bakal lolos ke IMC, ada tim yang bakal lolosnya ke IMSO. Emang mecahnya suka-suka mereka sih. Kita juga nggak tahu kenapa dipecah gitu. Ya, jadi akhirnya aku ikutnya yang IMC, Sandy ikutnya yang IMSO. Makanya kayak kita tuh jarang berjuang bareng gitu loh, karena sering kayak kepisah gitu. Kayak IMO kan kita juga kepisah. Jadi 2022, aku 2023 gitu. Oh ya, back to the main topic, culture shock waktu lomba ke India.
Waktu turun dari bandara itu ada sapi di dalam bandara, dan di jalan tuh banyak banget sapi. Itu satu culture shock. Kedua, waktu itu sempat kita naik bus kayak di jalan tol, dan busnya tuh kita ngelawan arah dan ngebut banget. Jadi kayak di jalan tol, semacam jalan tolnya gitu, dan ngelawan arah dan ngebut banget, itu pusing. Cuma ya pengalaman seru sih. Dan saking capeknya tuh kayak udah malam banget kan. Habis ada acara gitulah kayak cultural exchange, kayak kita tuker-tukeran souvenir, tampil per negara, jadi kan sampai malam tuh. Habis acara itu capek kan, jadi walaupun busnya kayak gitu, aku sama temenku satu lagi tuh bisa kayak ketiduran gitu. Jadi itu culture shocknya. Terus banyak sapi di jalan sih, ya emang culture-nya kayak gitu sih. Menarik sih menurutku. Tapi waktu itu aku bukan di capital city-nya. Aku di Lucknow, kotanya namanya Lucknow. Ada paus. Sorry, aku nggak lihat. Aku sibuk bercerita jadi nggak lihat ada paus. Aku belum pernah ke Batam, padahal aku punya teman di Batam. Kangen teman sekolah nggak? Kangen beberapa. Ucapin HBD dong, happy birthday buat Wawawawa. Username-nya Stories. Kalau di Hanoi ada cerita apa? Hanoi itu 2019 aku dapat medali perak. Mungkin cerita dikit, itu masa-masa aku lagi kayak down di Olimpiade Matematika. Kan emang ada up and down ya. Jadi di situ aku lagi kayak masa-masa yang down gitu. Karena waktu aku sama Sandy OSN SMP, kan OSN bisa SMP kelas 8, tapi aku sama Sandy maju duluan kelas 7. Terus Sandy dapat emas, aku dapat perak gitu kan. Jadi kita kelas 7 udah dapat medali, itu nggak bisa lagi. Kalau SMP itu medali udah nggak boleh lagi maju tahun depan. Ya udah itu OSN kita SMP udah berhenti situ. Kok kita berharap ada platnas dong buat ke internasional. Ternyata nggak ada, ditiadakan karena jadwal OSN-nya yang mundur waktu itu. Jadi internasional udah kejadian, baru OSN. Jadi kita nggak dapet internasional. Jadi aku waktu lagi ngedown. Terus ternyata malah ada kesempatan aku buat yang ke Hanoi itu. Tapi posisinya aku lagi kayak nggak secinta itulah sama Matt intinya. Terus aku banyak banget waktu lombanya itu, banyak banget soal yang gampang aku nggak bisa. Jadi emang ya lagi nggak maksimal aja. Terus overthinking kan. Ternyata aku masih dapat perak, walaupun peraknya nyaris perak. Nyaris perunggu gitu, tapi aku masih bisa dapat perak. Itu aku senang banget. Kayak masih perak. Jadi kayak kalau aku kurang berapa poin lagi, mungkin aku turun ke perunggu gitu, tapi aku masih perak. Jadi ngerasa very lucky. Dan waktu di situ kan tiap lomba internasional tuh biasa tiap negara tuh bakal di-assign kayak kakak-kakak yang bakal dampingi kita for the whole week gitu kan. Kayak waktu aku di Jepang tuh di-assign ada teman aku yang sampai sekarang masih hubungan kita, bahkan dia sempat ngunjungin aku ke NUS. Kakak kita yang nemenin di Jepang. Hanoi juga ada 2 kakak, waktu itu mereka lagi SMA, sekarang mereka lagi kuliah. Itu aku dulu akrab banget, kayak setelah pulang dari Hanoi pun aku masih ke-attach sama mereka gitu, jadi kayak masih sering hubungan. Sekarang udah jarang sih, cuma mutualan di Instagram doang. Tapi kayak dulu kita deket banget gitu sama kakak-kakak yang dari Vietnam yang nemenin kita selama seminggu, walaupun sekarang udah jarang ngobrol gitu. Kamu pernah ke Depok nggak? Pernah. Temanku banyak yang di Depok, teman SMA. Ceritain escape room. Oke, jadi aku mau klarifikasi, di escape room itu yang nge-carry Sandy, ya bukan aku. Aku kemarin itu cuma nge-prank doang. Jadi emang Sandy yang nge-carry. Karena waktu itu aku karena escape roomnya tuh kecil gitu loh. Jadi kan nggak mungkin kita semua masuk di ruangan yang sama gitu. Jadi otomatis aku kayak left behind, terus mereka yang nge-solve gitulah. Terus akhirnya aku kayak ya udahlah, silakan dah kalian nge-solve. Aku ngebantuin doang di akhir sedikit. Kok SMA nggak di Solo? Karena aku dapat beasiswa ke Tangerang. Ini lagu Strawberry Moon by IU. Dulu aku 2021 aku nge-setel lagu ini tiap hari, tiap detik, tiap menit.
Jujur aku waktu konser Ayu kemarin kan Strawberry Moon-nya kayak acoustic, versi akustiknya kan, acoustic version gitu. Aku jujur lebih suka yang versi biasa sih. Mungkin karena aku udah ke-attach banget sama Strawberry Moon yang versi biasa. Jadi justru waktu Strawberry Moon tuh agak underwhelming gitu. Tapi emang kayaknya tujuannya dibuat gitu deh, karena sebelumnya kan kayak teriak-teriak banget kan aku. Terus kayak Strawberry Moon jadi kayak istirahat gitu. Semua lomba yang aku ikuti paling sulit mana? IMO. Wih, ramai juga 17.000. Memang harusnya aku live tuh jam segini ya, pada belum tidur. Pernah nangis pas ngerjain soal nggak? Sering nggak sih? Nggak nangis sih, frustasi. Nangis beberapa kali, tapi seringnya frustasi. No tab in 맘 보면 두뼈 하늘 내 맘속에 Making you mine, making you mine 언제나 날 Making you mine 갖고 싶어 남편이 보면 두뼈 하늘 내 맘속에 Look in my mind 조금씩 날 Look in my mind. Besok mau ngapain? Ada kegiatan apa? Intern. Pernah nonton konser sendiri? Aku nonton Ayu 2 hari sendirian. Funny story, waktu hari pertama yang aku di baris kedua itu, samping kiriku tuh kosong. Terus kayak di tengah-tengah datang orang samping kiriku. Ternyata temanku dari orang Singapura, teman Singapurku yang satu asrama sama aku. Terus kayak, what are you doing here? What are you doing here? Why are you late? Gitu. Tapi justru karena ada orang itu aku jadi kayak gak berani teriak-teriak gitu loh. Karena kan ada temen ya. Terus ternyata dia sama kakaknya dia gitu di samping satu lagi. Terus aku jadi kayak teriak-teriaknya gak keluar gitu. Tapi teriak-teriak banget gitu. Apalagi konser Ayu Day One itu encore-nya kayak waktu kurang satu lagu lagi dikasih pilihan antara palet atau lilac. Kan aku nggak tahu aku bakal nonton Day 2. Jadi aku ngebet banget 2 lagu itu gitu loh. Aku kirain cuma nonton Day 1 doang. Aku beli tiket Day 2 aja waktu konsernya udah mulai gitu kan. Aku waktu itu kayak sampai bingung banget, tapi akhirnya aku teriak buat lilac. Waktu palet tuh semuanya teriak rame banget. Terus lilac aku juga teriak kenceng banget. Akhirnya Ayu bilang bakal nyanyiin dua-duanya. Itu kayak one of the best moment. Itu kayak apa ya, salah satu momen paling bahagia di 2024. Waktu Ayu bilang dia bakal nyanyi dua-duanya, lilac sama palet. Terus funny story ya, kan Ayu bilangnya udah mau pensiun palet, tapi dia kayak sejak Singapura dia di every stop tuh nyanyi palet gitu. Bahkan di Indonesia 2 hari nyanyi palet. I think di Hong Kong atau mana 2 hari nyanyi palet. Dan dia nyanyi paletnya tuh sebagai lagu penutup semua gitu loh, kayak lagu terakhir di Encore. Padahal waktu Singapore Day One kan kita emang lilac dulu baru palet. Jadi palet tuh lagu terakhir. Si Ayu tuh bilang gini kayak this is unusual, kayak ini tuh nggak biasa karena lagu terakhirnya palet gitu, kayak nggak biasa gitu kan. Terus hari kedua banyak banget yang request palet karena itu anniversary palet. Yang Singapore Day 2 itu anniversary palet, banyak yang request palet. Terus Ayunya mau notice juga palet. Aku dalam hati kayak, ya kemarin aku udah dapet palet, masa aku dapet palet lagi, mau lagu yang lain dong. Aku dalam hati gitu sih. Terus Ayunya bilang gini, kemarin udah nyanyi palet, jadi nggak jadi deh hari ini jangan palet gitu, walaupun anniversary gitu. Tapi anehnya di Indonesia, di Hong Kong, di mana-mana setelah itu dia walaupun ada 2 hari, dua-duanya nyanyi palet. Di Indonesia tuh, di Jakarta tuh Day One Day itu ada palet semua sebagai lagu penutup. Jadi aku kayak, wah, cukup tahu gitu. Aduh, maaf ya kalau kalian gak relate sama Ayu, aku mau ceritain Ayu.
Tuh kenapa nggak bisa loading ya nih? Oke, aku lihat dulu yang dari TikTok, pertanyaan TikTok. Ada rencana mau ke Johor Baru lagi nggak mau. Waktu itu aku ke Johor Baru tuh nggak bareng sama Kevin. Jadi kayak waktu Kevin pergi ke Johor Baru tuh aku lagi mager. Terus waktu aku ke Johor Baru, Kevinnya kayak nggak ikut juga. Aku nggak tahu kenapa. Jadi waktu itu kita yang tersesat di NUS tuh ke Johor Baru beberapa kali. Aku sama Kevin nggak pernah barengan. Jadi aku mau lagi. I think I fall in love with you. Oh, T. Jalanan Poncap, ya ampun aku kangen banget di Pondok Cabe, gila macet mulu soalnya. Labuan Bajo belum pernah, pengen. Suka TXT sejak kapan? Aku tahu TXT karena Black Clover ya. Anime Black Clover tuh opening 12-nya kan Everlasting Shine lagu TXT. Jadi aku tahu dari situ, tapi aku belum ngikutin. Aku tuh makin tahu TXT itu waktu kapan? 2020 kayaknya. Waktu mereka lagi rame-ramenya si Subin nge-MC di Music Bank. Terus ada Dolphin juga kan. Dia nge-cover Dolphin kan viral banget. Terus aku jadi notice nih si Subin. Terus jadi tertarik TXT. Mulai ngikutin banget yang jadi kayak MOA itu waktu 2023 atau 2022 Januari 2022. Pokoknya comeback pertama yang aku udah ngikutin tuh Good Boy Gone Bad. Itu 9 Mei aku 2022 isi. Ya bener. Enggak, apa 2023? Enggak tahu lupa. Pokoknya Mei itu Good Boy Gone Bad comeback. Aku mulai ngikutin banget yang ngefans, nontonin kontennya, nontonin Tudu gitu-gitu tuh Januarinya atau Desember sebelumnya gitu. Tapi sebelumnya udah tahu TXT karena itu Black Clover itu. Sel aku ulta, happy birthday Mila. Username-nya Mia Nanut. Kalau konser war sendiri atau pakai just tip? Ada yang war sendiri, ada yang pakai enggak, ada yang pakai just tip, ada yang beli resell gitu. Suka lagu I You Love Wins All, ya tuh aku dengerin ngulang terus waktu awal tahun. Di Singapura pakai Singlish kah? Sometimes, because like when I talk to my Singaporean friends, like I adapt to how they talk kan. Jadi kayak ya kebawa Singlish. Ayu or Kevin? Susah. Ayu. Nah kan Kevin kalau dipilih EXO atau Winter pasti dia pilih Winter kan, ya udah aku pilih Ayu aja. Oh, gimana cara jawab IMO? Sini pernah ngirim ada jawabannya pakai bahasa Indonesia. Itu emang kalau di IMO kan kalau lomba gitu kita bakal ada sesi moderasi di mana tim leader kita, observer sama kayak deputy, I don't think deputy leader nggak. Jadi kayak tim leader sama observer kita yang observer A, observer B itu bakalan moderasi sama juri. Jadi mereka tuh bakal kasih kita nilai dan kita tuh antara terima atau enggak gitu. Karena mereka juga punya marking scheme-nya kan. Nah kalau kita nggak terima nanti bakal dimoderasiin, diobrolin kenapa nilai kita harusnya bisa lebih tinggi dari ini gitu. Nah di moderasi itulah nanti ada kalau misalkan bahasa Indonesia tuh ya bakalan dijelasin di situ gitu. Cuma terbatas banget. As in kayak kan takutnya kalau kita pakai bahasa Indonesia terus juri tim leader kita ngeterjemahin pakai bahasa Inggris, nambah-nambahin informasi gitu biar kita dapat poin banyak, kan nggak boleh gitu. Sebenarnya nggak mungkin gitu sih. Kalau udah di tingkat IMO itu integrity-nya beneran tinggi banget. Walaupun ada kasus negara yang kayak curang gitu ada zaman dulu. Aku nggak berani nyebut negaranya sih. Takut tiba-tiba aku hilang. Bukan Indonesia. Ada negara gitu pernah kena kasus lah. Tapi kalau misalkan ada di level IMO itu integrity-nya sangat tinggi gitu loh. Jadi ya kalau kita pakai bahasa Indonesia itu kadang ya bisa ditranslate sama leader kita gitu ke jurinya. I'm feeling something.
playlist live malam ini bakal di-share nggak? Ini aku dari playlist yang namanya 0. Kalau kalian lihat Spotify aku ada playlist yang namanya 0, tapi ini masih private karena aku tidak pede, takut di judge. Isinya K-pop semua lagi. Sama ada beberapa kayak tadi lagu Inggris. Tadi makan pakai apa? Ayam. Oh, sama saya. Oh baby, it's perfect. Doain aku keterima S2 ya. Semangat, good luck Sofia Nana. Memunculkan mood belajar buat Sasha karena mau UAS. Istirahat dulu aja kalau nggak mood. Tapi kamu harus ingat tujuanmu apa, targetmu apa, why are you here, kayak kamu berjuang tuh buat apa gitu. Harus selalu diingat biar kamu tetap semangat. I like it like that. Bentar ya, balas chat. That affection. Cikisha. Suka Promise nggak gitu ngikutin tapi dengerin lagunya. Aku suka Stay This Way, Me Now, DM, apa lagi ya? Wishlist, Attitude. Pernah kepikiran masuk jurusan lain selain computer science atau math? Pernah kepikiran masuk aktuaria. Waktu SMP aku pengen banget aktuaria malah. Tapi mengikuti tren ya. Karena waktu itu tuh aku SMP tuh aktuaria is very high demand dan low supply gitu loh. Jadi kayak aktuaria itu sangat dicari dan aku merasa tertarik. Tapi makin kesini makin rame kan. Jadi aku kayak oke, nggak jadi, never mind. And also aktuaria tuh aku ada seniorku yang bilang kalau aktuaria tuh kan ada tes-tesnya yang kayak level-levelnya gitu ya. Jadi kayak emang if you want to, kalau beneran pengen ya, kalau maksudnya kalau lu cuma pengen kerja jadi aktuaris dan lu udah pede nggak perlu kuliah bisa jadi aktuaris, ya you bisa self study, bisa belajar sendiri terus ambil tesnya langsung gitu. Nggak perlu kuliah. Walaupun aku tetap percaya kuliah itu penting dan ngebantu banget. Makanya akhirnya pun aku nggak pursue di aktuaria, aku pursue-nya di computer science. Doain aku wisuda tahun ini, amin. Semangat Saturne. Tim matcha atau taro? Matcha. Live sama Maxwell. Kalian jangan ganggu Maxwell dulu ya, dia lagi lomba biar fokus. Terus juga jangan foto-foto gitu, kasihan. Aku masih hubungan terus tau sama Maxwell. Like the whole time. Kayaknya aku tiap hari juga ngechat sama Maxwell, sering call juga. Kemarin habis call sama Maxwell. Matkul yang paling disukai dan tidak disukai. Yang paling disukai adalah discrete structures. Paling tidak disukai adalah
English yang harus writing, aku nggak suka. Yang paling tampan kedua di COC siapa? Kenapa langsung tanya yang kedua? Kenapa nggak tanya yang pertama? Yang pertama Kevin sih. Yang kedua Nando. OST drakor favoritmu apa? A poem titled You, Taeyeon, lagunya di itu Hotel de Luna. Terus aku juga suka lagu Hospital Playlist, Superstar, Mito Falasol. Apa lagi ya? Lagu Hospital Playlist pada suka-suka Aloha. Ada yang ultah kemarin Senin. Happy late birthday McFlurries. Doain aku bisa publikasi. Semangat Rom Serom. Itu kalau kamu mau belajar tentang publikasi ke Kak Shakira tuh. Hebat banget. Red hari ini tadi udah. Silahkan dicari nanti klipnya. Kayaknya pada ngevideo sih. Jadi ya, ikut organisasi apa aja di kampus udah pernah dijawab. Lagu galau di TXT apa ya? Zero by One Love Song. Itu tapi nggak cuma galau sih. Aku sering denger itu tanpa harus galau gitu. Ghosting aku juga sering denger tanpa harus galau, tapi itu lagu galau juga. Itu Goodbye Now tuh rilis waktu aku lagi lulus SMA, dan aku waktu itu ke-attach banget sama teman-teman SMA aku, karena aku asrama kan. Jadi Goodbye Now tuh ngena banget, karena beneran liriknya kan tentang itu kan, graduation gitu. Dan aku waktu itu lagi lulus SMA, jadi kayak Goodbye Now beneran sedih kalau denger tuh, keinget teman SMA gitu. HP ku panas karena sambil ngecas. Kasih alasan kenapa harus nonton Sweet Home, karena ada Lee Do Hyun. Nonton Sweet Home nggak? Season 3 belum. Nonton Demon Slayer nggak? Nonton dong. Baru kemarin selesai season 3 nggak sih? Nggak tahu season berapa, pokoknya yang Hashira Training. Terus nanti bakal dibuat arc terakhirnya Infinity Castle, itu katanya bakal dibuat film trilogi kan. Excel, aku ultah hari ini. Happy birthday Cecil Itoshi second. Got me looking for attention. You got me looking for attention. Tidur denger lagu nggak? Kadang iya, kadang nggak. Bisa ucapin happy birthday ulang nggak? Boleh. Wah. Stories happy birthday. Pernah telat nggak sama kuliah? Sering. Jangan dicontoh ya tapi. AOT nonton nggak? Nonton sampai nangis. Februari 2021 tuh aku nangis banget waktu Sasha ditembak sama Gabi. Aduh, spoiler buat yang nggak nonton. Tapi ya, Sasha ditembak sama Gabi dan aku nangis banget di situ. Terus Hanji yang mati aku juga nangis. Itu nih spoiler alert ya buat yang nonton AOT, jangan didengerin, di mute aja. Hanji mati aku nangis. Sasha mati aku nangis banget. Pokoknya AOT aku banyak banget nangis deh. Asli. Got me looking for attention. Favorite movie Ghibli, House Moving Castle. Tapi semua movie Ghibli juga very comforting sih. Got me looking for attention. Aktor favorit siapa? Lee Do Hyun. Please pertemukan aku sama Lee Do Hyun. Attention is what I want. Sering matain kacamata nggak? Beberapa kali. Dulu pernah aku ngelap kacamata terlalu keras terus patah. Ya gitu deh. Nonton Vincenzo nggak? Nonton waktu awal-awal COVID nggak sih itu Vincenzo? Bentar.
Performance yang paling berkesan waktu nonton Ayu banyak banget. Tapi aku beneran terharu waktu Blooming sih, karena aku dari dulu pengen banget nonton Blooming live. Dan waktu Blooming itu beneran pecah. Love Wins All beneran nangis. 8 itu aku juga agak sedih sih. 8 itu aku juga dari dulu pengen dengerin live 8. Terus I Stand You yang baru itu aku terharu juga. Sama apa? Shopper tuh pecah banget. Shopper teriak semua tuh pecah banget Shopper. Dan konfetinya banyak. Terus di Singapore Day One tuh ada konfeti yang salah. Jadi waktu Blooming konfetinya tuh beneran boom gitu keluar semua. Kita semua kekubur di konfeti. Kalau kalian lihat videonya yang dari atas, point of view yang di atas, kita beneran kekubur konfeti yang Day One itu. Cuma Day One Love Wins All di bagian terakhirnya nggak ada konfeti waktu Ayu High Note. Di day itu konfeti Love Wins All-nya bener. Wih, Sandy nge-give kacamata barusan. Loh, cara nge-give gimana ya? Aku nggak pernah nge-give. Halo Sandy, mau live bareng nggak? Atau lu masih takut nge-live? Generation, oh. Bentar di WA sama Sandy. Nggak bisa buka dari sini Sandy. Bentar ya. Tuh. Nanti deh aku buka. Kotanya gimana? Kalian suka nggak? Culture-nya gimana? Terus dari temen juga bisa sahabatkan kemana, atau kalian ngerasa kalau di univ ini tuh very kompetitif, kamu nggak suka gitu. Terus jurusan ini biasa bagusnya di mana gitu kan? Kalau teknik di sini, kalau kedokteran di sini gitu, itu juga perlu diperhatiin gitu sih. Jadi aku nggak bisa rekomendasiin buat kalian gitu. Kalian harus research sendiri, kalian jurusannya apa, maunya gimana, kotanya mau jauh atau mau deket atau mau di luar pulau. Terus kalian ngerasa banyak senior di sini, jadi kalian bisa tanya pengalamannya dulu gitu kan. Jadi pilih kuliah emang tidak seasal-asalan itu sih. Kalian benar harus pikirin, karena itu keputusan yang penting di hidup kita. Ceritain tipis-tipis love story-mu. Tidak ada love story saya sama matematika. You shouldn't know. Awal kuliah homesick nggak? Enggak. Aku jarang homesick karena mungkin terlalu enjoy dan terlalu banyak kerjaan waktu kuliah. Terus aku juga dari SD kan sering nggak pulang ke rumah ya. Aku waktu SD itu pernah 1 bulan nggak pulang ke rumah karena aku ikut 2 lomba berbeda, Hong Kong sama India. Terus ada pelatihannya juga di tengah-tengah, jadi kayak nggak sempet pulang sama sekali gitu. Beneran kayak pelatihan, habis itu berangkat ke Hong Kong, terus pulang dari Hong Kong pelatihan lagi, terus berangkat ke India waktu SD. Jadi kayak nggak pulang ke rumah dan itu udah biasa. Pengen ketemu Kak Kem nggak? Kak Kem siapa ya? Tahu Gfriend nggak? Yo cacingku, tau lah. Meski udah kemarin, please happy birthday to me. Happy late birthday Kak Yu. Username-nya Subinsnuna. Apa nih? Nggak bisa loading gambarnya. Semangat minggu depan sidang Nanania. Username-nya Terenia.
Request of the record masuk playlist ini. Habis ini ya aku add apa? Add Q. You know, as you know, you got me now. Bisa naik motor nggak? Bisa, tapi jadi penumpang. Nonton Conan nggak? Apps paling berkesan sebenarnya banyak banget, tapi aku udah lupa semua. Udah lama banget gak nonton jujur. Tapi dulu aku kayak banyak banget aku yang berkesan di aku Conan. Episode 100 kayaknya berkesan deh. Entah kenapa aku ingat episode 100 tuh something yang unusual gitu. Semangat ospek di UGM besok Senin HMX ASI. Semangat lolos penmaba UNJ matcha Europe 10. Suka makan kue nggak? Jarang sih, tapi tadi makan hari ini matcha cheesecake dari kakak ruang guru. Senyum dong. Nggak suka senyum, matanya jadi aneh nanti. Post foto yang waktu lagi pentas, udah kalian scroll aja ke bawah, aku pernah post. Wih, ada ngeditin foto sama Ayu. Ya aku notice kok ini yang username-nya NSya Archive. Foto sama Ayu. Nonton Awarino Serap nggak nonton. Tapi kayak aku waktu itu belum selesai apa season 2-nya aku belum gitu. Lupa deh. Tapi aku nonton Awarino Serap, aku suka. Happy birthday Stephanie, semangat kuliahnya. Pas SMA aku asrama di sekolah. Ngomong bahasa Jawa. Kalau kalian bisa undang Kevin kesini, aku ngomong bahasa Jawa. Me time ala Excel, tidur. Semangat Sabila 1576301. Kalau lagi nggak ada semangat, coba kalian lakuin hal-hal yang kalian seneng, misal tidur, nonton film, scroll galeri gitu. It's 2 AM. Nonton your line, ini typo nih. Nonton Your Lie in April nggak? Nonton. Aku suka banget. Like kayaknya aku waktu itu 2020 aku nonton Your Lie in April, and then I make Your Lie in April as my personality for like a year gitu. Jadi kayak aku 1 tahun tuh beneran tergila-gila nangis dengerin lagunya. Profile pictureku Arima Kose, kalau nggak Kaori gitu. Terus aku nangisin Kaori, nangisin letternya yang terakhir, nangisin tidak sempat menghabiskan apa itu makanannya, nangisin kucing hitam, dengerin lagu-lagunya juga kan. Apa ya lagunya tuh ada Hikaru Nara, Nanairo Symphony, Orange, sama satu lagi Kiramiki or something. Tuh aku nangisin Your Lie in April, aku suka banget. Dulu waktu aku belajar, aku sering ngeplay performance-nya Arima sama Kaori. Apa ya judulnya, aku lupa. Bentar, aku simpen di Spotify harusnya. Kalau enggak performance-nya sih yang cewek. Yang cewek itu performance-nya dia yang something number 8 atau apa itu. We talking about the late night conversation. Restaurant coffee yang one. Keep your hand. Nggak nemu. Ya intinya performance mereka lah. Etude something gitu. Lupa. Love me,
leave me, healing. Suka Harry Potter nggak? Suka. Semangat pacarnya Jake. Tiana, no more time, no more kill my vibe. This late night was. Coba impersonate Kevin. Kecap manis, pisang arumani dan pisang raja. 7. Of the record night, this late night conversation. Favorite character di Conan, Haibara. Feels quiet, nice. Kono Ototomare. Wait, ini yang tentang apa, alat musik apa gitu bukan sih Kono Ototomare itu? Iya, bener, tentang alat musik tradisional. Ya, aku nonton Kono Ototomare. Aku suka banget. Salah satu anime paling wholesome menurutku. Aku suka banget. Aku nontonnya sampai nangis. Kono Ototomare, recommended. Asli, aku suka banget Kono Ototomare. Gila, aku lupa aku ada anime itu. Thank you yang udah ngingetin. Dulu aku nonton itu sampai nangis. Inside I wanna be her. She takes a hit but never stop. Min Choco, yes or no? Yes. Bisa baca Hangul nggak? Baca doang bisa. You try. Sebelum kuliah computer science kalian sebenarnya tergantung sih, karena ada beberapa hal yang kalau kalian pelajari itu bakalan berguna di kuliah tapi nggak berguna di kerja. Contohnya kalau kalian mau masuk NUS, pelajarilah Java sebelum masuk NUS, itu bakal berguna. Tapi di dunia kerja nggak terlalu berguna. Konsepnya berguna, tapi Javanya pribadi kan udah jarang ya. Waktu teater aku pakai soft lens. Benar, kalau enggak aku nggak bisa lihat. Kayaknya I talk too much deh di live kali ini. Hogwarts Houseku Hufflepuff. Tuh aku pertama kali spill. Nonton Hunter x Hunter enggak? Nonton banget, aku suka. Aku beberapa kali rewatch. Wih, makasih Nanas. Ikutin saluran aku, linknya ada di Instagram, di bioku. Next perform teater lagi, ditunggu 2025. Aku bakal perform lagi. I say I love you twice. Suka siapa di Hunter x Hunter? Hunter x Hunter aku suka Killua. Jujutsu Kaisen nonton. Aku suka banget sama Inumaki. Dulu pertama kali ada season 1 aku beneran secinta itu sama Inumaki. Aku juga suka sama Maki. Makan apa hari ini? Ayam. Aku ada silinder juga ada. Berniat pakai softline nggak? Jujur aku males softline, lebih enak kacamata. Tapi pada bilang aku bagusan nggak pakai kacamata, jadi considering. That is true. Doesn't matter. Me and you. I want. Ada Sandy ya.
Tokyo Revenger aku nonton, sukanya sama aku lupa, Chifuyu bukan sih namanya? Chifuyu, is it? Iya bener Chifuyu, aku suka banget sama Chifuyu, beneran sesuka itu. Siapin tisu, siapin mental, siapin tempat yang enak buat nonton. Selamat istirahat, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Jangan lupa doa, bye bye.